Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dini ya al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Wa warada annal baita alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah la yaqrubu syaitanun salasan. Dan telah sampai sebuah hadis bahwa rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan tidak akan mendekatinya selama 3 kali. Oh, ini salasan ini maksudnya sifat apa? Oh, salasan. Apa? Bahwa rumah yang di situ dibacakan surat Al-Baqarah, setan tidak akan mendekat. Titik salasan ini maksudnya ping 3 ya, apakah Kanjeng Nabi ngendika ping 3 apa? Sono wallahu alam. Jadi kalau rumah itu di situ dibacakan surat Al-Baqarah, setan tidak mendekat. Nek iso maca ya, nek iso maca ya waca dhewe ya. Nek bisa baca disetelke, ning disemak lho, nek disetelke tok ya ora disemak ya. Setelke file surat Al-Baqarah didengarkan sampai selesai. Ngono kuwi. Setelke tinggal lunga ya kurang top, kurang mandi. Sudah saya bacakan surat Al-Baqarah. Makanya nek biyen nek misalnya rumah kok angker macam-macam, bacakan surat Al-Baqarah. Nah, nggak bisa baca ya setel ke surat Al-Baqarah. Putarkan orang yang membaca surat Al-Baqarah. Wa min dzalika qira'atu surat Yasin al-mubarakati. Dan termasuk apa tadi? Termasuk membaca Quran yang penuh keberkahan itu, yaitu membaca surat Yasin. Allah alaihi salatu wassalam, Yasin qalbul Quran la yaqra'uha rajulun yuridullaha wa daral akhirata illa ghufira lahu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, surat Yasin itu hatinya Al-Quran, jiwanya Al-Quran. Tidaklah seseorang membaca surat Yasin dengan niat mengharapkan ridha, mengharapkan pahala dari Allah dan mengharapkan surga dari Allah, kecuali orang itu diampuni dosa-dosanya. Dan banyaklah majelis-majelis surat Yasin, Yasinan. Masalahnya Yasinan itu ya orangnya harus bisa membaca surat Yasin. Kebanyakan belum bisa, ya dipimpin satu orang yang sudah bisa, jadi waton-watonan. Kebanyakan orang Yasinan memang waton tadi. Waton itu nek isih ngaji Quran kan masih statusnya belajar kan, tidak apa-apa, tapi ya wis ora tau gelem maca ngaji Quran, tidak mau belajar ngaji, tidak mau belajar membaca Quran lagi, membacanya salah, Yasinan.
Wah ya malah rapi. Warada annaman qara'aha karena kaman qara'al Qur'an ngasra marratin. Juga telah sampai hadis bahwa siapa yang membaca surat Yasin, maka orang itu seperti membaca Quran 10 kali lipat. Membaca surat Yasin itu seperti membaca Al-Quran 10 kali. Seperti podo-podo le diparingi pahala Allah itu. Ora kok podo, seperti kan tidak sama, ya ta? Pak Wan seperti Nabi Yusuf. Ya ada kok ya nek ditejarke. Ini kan seperti ya ana miripe to Pak Wan. Nabi Yusuf punya rambut, Pak Wan punya rambut. Nabi Yusuf punya gigi, Pak Wan juga punya gigi kan to. Ini kan ya ora padha. Jangan salah paham maca Yasin pisan wis cukup wis padha karo seperti baca Quran 10 kali. Enggak bisa begitu. Saking ini Rasulullah itu ingin menuturkan mengenai besarnya pahala membaca surat Yasin. Tentu yang dimaksud yang membaca surat Yasin sekaligus pokoknya menghayati maknanya. Ini itu karena Nabi bersabda kepada para sahabat beliau yang faham maknanya. Ini membaca Quran tidak memahami maknanya, ya tentu pahalanya berbeda lagi. Tapi semuanya itu pokoknya niatnya mencari pahala saja. Mencari apapun yang kita lakukan mencari ridha Allah, mencari pahala. Jangan yang lain. Yang lain nanti rugi. Wa min dzalika qiraatu tabarakal mulki, dan di antara yang dianjurkan yaitu membaca surat Tabarak al-Mulk kulalailatin tiap malam. Tiap malam baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan seterusnya itu. Tiap malam dianjurkan. Wala alaihi salatu wassalam hiya an-nafi'atu wal munjiyatu min adzabil qabri. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, Tabarak itu surat yang bermanfaat dan menyelamatkan dari siksa kubur. Kalau membaca kan terus orang itu memahami artinya kan orang hidupnya terus hati-hati, kan? Nah, kalau sudah hati-hati kan insya Allah dijauhkan dari siksa kubur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warada annaha fi qalbi kulli mu'minin wa annaha syafa'at fi rajulin wa annaha syafa'at fi rajulin faghfira lahum. Telah pula sampai sebuah hadis bahwa surat Al-Mulk itu ada di dalam hati tiap orang-orang yang beriman, dan bahwa surat Al-Mulk itu nanti akan memberi syafaat kepada orang tersebut. Maka kemudian orang tersebut bahwa telah sampai sebuah hadis bahwa surat Al-Mulk itu kalau di hatinya orang beriman, dan surat Al-Mulk itu menyafangati orang tersebut, maka orang tersebut menjadi diampuni Allah. Maksudnya orang beriman Al-Mulk itu ada di hati orang beriman. Kalau seperti itu nanti akan menolong. Kalau menghayati surat Al-Mulk itu memberi syafaat. Diberi syafaat nanti diampuni Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarak ya malam. Maka alaihi salatu wassalam la yanamu kullalatin hatta yaqra'a alif lam mim as-sajdah. Wa tabarakal mulku.
Bahwa Rasulullah SAW itu tidaklah tiap malam itu beliau tidur kecuali beliau telah membaca surat Alif Lam Mim As-Sajdah dan surat Tabarakal Mulku Al-Mulk. As-Sajdah dan Al-Mulk. Bacanya itu ya kan bisa sambil tiduran. Apa yang penting nek hafal ya penak, nek hafal ki ya dadi dadak kudu nyekel. Nek biyen anak saiki ki wong wis ana handphone, dadi karek dileboni surat Al-Mulk, dileboni surat Hamim As-Sajdah, nek arep turu kae disetel. Awal-awal mungkin perlu memakai tag, lama-lama kan wis rada kulinon, ora nggo tag wis iso. Udah. Ini masalahnya ndadak tuku handphone aku kuwi. Sing bakal handphone seneng iki. Udah. Cocok aku nek karo Pak Kiai Fuad apa menganjurkan beli handphone. Wah ya. Nah, kalau kebiasaan-kebiasaan itu bisa kita lakukan, kita mulai pelan-pelan sedikit-sedikit. Nanti akan banyak hal yang berubah dalam hidup ini. Karena kadang-kadang kan kalau saya melihat ada tamu, ada orang cerita masalah macam-macam, itu kan sebabnya masalah itu ada kalanya panjang kan. Kenapa rumah itu ada hantunya, kenapa dia selalu marah-marah pada anaknya, kenapa dia selalu marah-marah pada orang tuanya, kenapa dia selalu marah-marah pada suami atau istrinya, kenapa dia terlibat riba, kenapa dia. Nah itu nanti terus menjadi ledakan masalah. Itu kan karena pembiasaan perilaku. Kadang kita dari santri kaya-kaya malah orang apa-apa nih dari santri ya mengini iki ming delongap-delongop yang ini iki. Dite ya ora tambah akeh anune ya anu. Kok sementara sing dorang ngaji ngece-ece misalnya gitu. Ya karena belum semuanya. Tapi nanti kalau kita lihat terus-menerus sejarah itu bukan hanya sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Karena setahun dan 2 tahun. Nah, nanti akan kelihatan bahwa ternyata kita itu benar-benar hidup dimuliakan Allah. Di dunia maupun insya Allah di akhirat. Ini seolah-olah sekilas itu orang-orang yang mengikuti jalan kegelapan, jalan setan. Seolah-olah semuanya serba oke, enak, macam-macam. Seolah-olah orang para pemburu dunia, pecinta dunia itu seolah-olah sukses hebat. Coba perhatikan nanti tahun demi tahun apa yang akan terjadi. Ya. Jadi, makanya kebenaran itu kan mau kalah promosi itu jangan kegelapan itu jalan setan ini menang promosi itu. Jadi seolah-olah semuanya beres oke, enggak salah enggak apa-apa, enggak ngaji enggak apa-apa, yang penting sekolah, kuliah, kerja ini itu. Seolah-olah enggak apa-apa. 1-2 tahun mungkin enggak apa-apa. 1 generasi bahkan mungkin enggak masalah. Tapi generasi berikutnya lagi generasi menabung persoalan. Seolah-olah riba itu enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak bisa dilihat sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Itu pokoknya afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa dan seterusnya itu. Sebuah bangsa itu kan enggak bisa dilihat 1-2 tahun, enggak bisa. Nanti kalau sudah berlalu sekian periode, sekian ratus atau sekian puluh atau sekian ratus tahun baru kelihatan. Misalnya terah Suwantara. Nah, ini dimulai kita perhatikan mulai sejak tahun Suwantara lahir tahun berapa, Wan? 2006. Oh, tekan sesok generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima, generasi keenam lah gitu. Nek didelok suwantarane saiki iki ya mung nyebai. Enggak bisa dilihatannya. Nah, makanya itu kebenaran itu kan tidak mudah untuk kita untuk kita amati hasilnya. Karena memang Allah itu Al-Latif, Allah itu Maha Lembut. Memperlakukan hambanya itu dengan lembut, memperlakukan nasib, memperlakukan sejarah hidup itu dengan sangat lembut. Betul? Nah, itu makanya itu nek sejak kecil kita ngamati ya gampang. Nek aku ini sih sejak kecil itu misalnya keluargane ngono aku, keluargane bapak ibuku nurun kayak generasiku misalnya itu.
saya bandingkan dengan yang lain. Keluargane mbahku saya bandingkan dengan generasine simbah. Keluargane Mbah Buyutku saya bandingkan dengan generasine Mbah Buyut yang lain. Kemudian podo-podo iki buyute nata negara, iki buyute negara nata misalnya gitu. Ya berbeda. Betul lah? Ya berbeda. Nah alhamdulillah aku ki pada posisi diparingi nikmat terus oleh Allah, dadi pemenang terus. Mula ora cocok ra koming pecundang pasti kuwi. Jadi gitu, kon sak padha-padha sak anake simbah gitu. Antara wong tuaku karo sedulure wis beda meneh kan. Seperti kan bagaimana cara berpikirnya. Oh nek budeku ki cara berpikirnya begitu. Oh nek bulekku ki cara berpikirnya begitu. Maka anak-anaknya akan begini, maka cucunya akan begini. Nah gitu loh. Nah ini makanya itu kita harus istiqomah menetapi jalan ini. Dan kita wariskan jalan ini kepada anak cucu kita. Ya, jadi hidup ini mengenai enak karo tonjo. Ini gitu. Karo mulya, ini lah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mana ayatnya? Allah itu tidak akan mengubah sesuatu kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada sekelompok orang, kepada satu terah, kecuali anggota terah itu yang hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali anggota terah itu sendiri yang menukarkan nikmat, mengubah. Nah, sampai ahli akhirat jadi pemburu manuk cito. Ayo wes. Ya, makanya kita pelan-pelan. Jangan terlena. Jangan terlena. Juru masalah kuwi nek misalnya cerak karo ulama sejak awal itu ya beda karo wong wis kadang-kadang konangan masalah itu. Oh, itu masalah itu mungkin sudah terjadi 20 tahun yang lalu. Kemudian sekarang dihadapkan misalnya untuk diselesaikan sekarang ya susah kalau orang 20 tahun sih misalnya itu. Ya bisa, tetapi apakah siap orangnya mengubah cara berpikir? Karena masalah itu kan janjane nek cara Kanjeng Nabi itu kan jelas tuh. Nek cara Quran, cara hadis kan jelas. Masalah termasuk penyakit termasuk. Ya asalnya kan dosa. Dosa itu kan kekeliruan toh. Cara hidup yang salah itu akan menimbulkan masalah. Itu. Cara berpikir yang salah akan menimbulkan masalah. Ilmu yang salah akan menimbulkan masalah. Niat yang salah akan menimbulkan masalah, kan jelas. Nah kadang-kadang muncul lagi itu setelah 10 tahun atau 15 tahun. Nah, jadi saya kira ora apa-apa gini ora apa-apa, ora ngaji ora apa-apa, mungsuhi kiai ora. Belum masalahnya itu. Aja cukup-cukup Gusti Allah tak akan bertindak, enggak bisa. Sistemnya kayak sunatullah mengikuti sistemnya Allah ya. Nah, cara orang ateis itu mengikuti hukum alam, sunnatullah hukumnya Allah. Dan Allah itu Al-Latif, Maha Lembut. Tapi jangan terlena bahwa Allah itu tidak pernah lalai untuk menghukum orang yang zalim. Untuk memuliakan orang yang berbuat baik. Gitu loh. Kalau yang bermasalah ada kayak macam-macam surat termasuk membaca surat Al-Baqarah, membaca surat Tabarok. Itu kan kudu iso maca sithik ta, kudu bener le maca sik ta. Paling ora ngrungokke, kudu duwe file maning kudu duwe Android ayo tobat. Tak pikir-pikir Pak Kiai Fatim ngejak kere kon tuku Android. Lah nek duwe ra duwe tuku kentongan tutuke rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mari kita pelan-pelan ditata dan ditata hidup kita. Amalan-amalan yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ojo ngeremehke barang cilik. Dan ojo enggak tekke wong sing ora seneng, ngono lho. Ora usah membicarakan orang yang tidak suka dengan kita. Majelis itu dolar palsu. Sing asli Solo, berarti Guru Jani ya palsu no. Matane picek apa? Nah, dia kan lihat sendiri bagaimana Habib Anis memberi jazah karo aku. Wong nek palsu iki lho. Kabeh wong ya do wali-wali do tangi kuwi, to? Guru Jani ya tangi. Ada ke apa wae. Tetapi ya biarin loh, setan kok omongane setan kok ya tak ceritake karo kancamu, itu masalahnya gitu loh. Nengke wae tujo blokir nampung. Dadi dawa ndak dibahas ning nek wis rasa dirembuk lah setan ngomong apa wae iki rasa dirembuk lah dirungokke rasa dian. Aja dadi
mikrofone setan. Wah si setan ngomong ini, lawang setan kok tok. Kowe berarti kowe dadi salone setan, dadi toane setan no. Dadi pengerase setan, jangan biarin aja. Hadir setan sing ra ketok ya mbok liwat wis ra gah ngetke weruh ora to. Begitu juga setan yang jenis manusia itu harusnya kayak begitu. Nanti kalau kita di titik itu terus suwe-suwe kita enggak ke setan malah katut loh. Ada di cerita di Ihya Ulumuddin tuh. Orang itu diberi pengen banget melihat setan. Sama gurunya dikasih tahu, jangan. Kamu kalau yang penting itu kamu jangan melihat setan. Kamu melihat setan untuk apa? Mau saya hajar macam-macam, biar kapok. Gurunya bilang, jangan. Kamu minta berdoa kepada Allah saja agar dilindungi dari setan. Tidak usah berdoa minta bisa melihat setan. Ngeyel muridnya. Muridnya mujahadah supaya bisa lihat setan. Akhirnya lihat setan benar, ketemu iblis benar. Oh, iblisnya digebuki. Iblis pinter kan, gebuki ya meneng wae. Tulung, tak ngalah. Kemudian iblisnya itu ceritanya begini. Langsung cuma ngomong begini, seandainya saya tahu bahwa kamu tuh sebentar lagi mati, maka aku akan segera membalasmu. Tapi karena aku tahu bahwa hidupmu itu masih 60 tahun lagi, jadi ya sebenarnya kesempatan saya untuk membalasmu masih panjang. Iblis lari bilang begitu. Nah, orang itu terus mikir, berarti aku 60 tahun hidupnya. Wah, baru itu maksiat entek-entekan lah. Karena masih 60 tahun, ternyata tinggal 15 atau 10 tahun. Matilah dia sebagai orang yang murtad. Gara-gara kepengen lihat setan. Itu loh. Gara-gara kepengen mendengar omongan setan. Nah itu tak? Makanya sudah buang. Nah loh, serahkan pada Allah. Titik. Nah itu. Pokoknya itu Rejab. Rejab ya rentak ruah, mau ruah Ramadan. Jadi lupakan bahwa ada setan bernama ini dan itu. Setan kan ono walhan, ono macam-macam. Tahu kan Kanjeng Nabi ngendika kan? Ada. Setan was-was barang, wasawis barang. Ya gini dhewe lali ta. Malah enggak teke jojono setan wasawis iki. Lah malah kena dhewe. Ya toh. Serahkan pada Allah titik. Nah gitu. Ora usah mengintip-intip setan. Lah setan kok ngintip, tok intip ya toh. Caranya begitu. Aku tak isar kapok, wah angel, kapok iki angel, sudah terlalu sesat itu. Kok nek ya iso-iso sih, kok nek wis apik, nek wis bener tak kandhani. Ini nek urung ngrasa tak delok, engko ndak malah. Nek delok ana sesuk terus anu to. Aku ndelok Pak Un ngono misalnya. Sesuk aku ki rupaku ya kaya Pak Un sih. Makanya aku megah ndelok Pak Un. Ndak ketok tuwa. Nah ini Gojek. Jadi kalau kita melihat itu nanti itu kita terpengaruh. Makanya kalau saya itu dijauhi, jangan ketemu, jangan salaman, jangan komunikasi, blokir. Itu maksudku itu aku memproteksi. Kalau enggak, ya sedikit atau banyak pasti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, memutus silaturahim macam-macam. Setan demit itu pintar berargumentasi. Sah dikatakan. Ngerti apa? Setan iki yo ana sing hafal Quran barang dikira. Dadi makane kowe nek ngadepi setan wong kowe iki sing bodho, rasa dirungokke kok ndak malah bingung. Wa min dzalika qira'atu suratit Dukhan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.